Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi untuk keluarga Pak Wiwi, keluarga Naura, keluarga Pak Sambodo, Pak Wawan, Mbak Senang, Bu Nini, Bu Devi, Bu Wiwin, Pak Badi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita boleh bersama, bersehati di dalam pujian dan penyembahan. Kita bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersuka cita di pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Dan bagi kita semuanya, kita akan diberkati oleh firman pada hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah kami. Dan kami juga rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Mari Bapa di dalam surga, terangi kami dengan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Teguhkan kami Bapa, untuk boleh semakin berakar kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan terambil dari Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Saya membacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan ini di rumah kita masing-masing. Demikianlah firman-Nya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi minggu ini
saya berikan judul Menikmati Kasih Bapa dalam Ujian Kehidupan. Menikmati kasih Bapa dalam ujian kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak teladan iman yang dapat diceritakan oleh para sepuh gereja kita. Teladan iman yang sungguh memberkati, sungguh menguatkan, sungguh meneguhkan. Dan kemarin Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kami berkunjung ke kandangan, saya kembali diberkati oleh cerita, oleh kesaksian teladan iman dari Mbah Senang, salah seorang sepuh di gereja kita. Tentunya bukan hanya Mbah Senang. Ada yang lain yang sudah juga saya dengarkan, yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati saya khususnya sebagai gembala di gereja kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian teladan iman yang disampaikan oleh Mbah Senang, saya menyimpulkan, saya diberkati dengan 3 hal yang diyakini oleh Mbah Senang di dalam kehidupannya. Dan saya juga melihat itu di dalam kehidupan Yusuf. 3 hal yang diyakini dan dihidupi oleh Mbah Senang, dan yakin dan percaya juga oleh jemaat di gereja kita. Ketiga hal inilah yang dapat menolong kita, dapat menuntun kita, dapat membawa kita untuk menikmati kasih Tuhan, sekalipun ada dalam ujian kehidupan. 3 hal yang diyakini dan dihidupi oleh Mbah Senang sehingga dapat menikmati kasih Tuhan, dapat menikmati kebaikan Tuhan, dapat menikmati kemurahan Tuhan, sekalipun dalam ujian kehidupan. Tentunya kita menemukan 3 kebenaran ini dari firman Tuhan, dari teladan tokoh-tokoh iman. Dan pagi hari ini kita melihatnya dari Yusuf. Saya yakin dan percaya Mbah Senang dan kita semuanya juga banyak belajar dari teladan iman Yusuf. Nah, 3 hal yang pertama adalah mengambil langkah yang tepat. Menentukan sikap dan mengambil langkah yang tepat. Apakah langkah yang tepat itu, Bapak Ibu Saudara? Setiap pagi jam 5, Mbah Senang membawa keluarga kepada Tuhan. Setiap pagi jam 5 Mbah Senang bangun, membawa hidupnya kepada Tuhan, berdoa, menyembah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah sikap dan langkah yang tepat yang dikerjakan oleh Mbah Senang, sehingga dalam kesehariannya, sekalipun diperhadapkan pada ujian kehidupan, Mbah Senang dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan selalu menyertai Yusuf? Di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, saudaraku, kita bisa melihat di sana kebenaran firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat 21 juga ditegaskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Hal yang perlu kita renungkan adalah mengapa Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh diteguhkan bahwa
Yusuf selalu disertai oleh Tuhan karena Yusuf intim dengan Tuhan. Yusuf adalah seorang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Yusuf adalah seorang yang sadar betul bahwa ada keintiman dengan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Ada tangan yang terangkat, maka ada tangan yang terulur dari atas, memegang tangannya, menyertai dia di sepanjang kehidupannya. Dan dalam keintiman terbangunlah kasih sayang. Firman Tuhan berkata, Yusuf tidak hanya disertai oleh Tuhan, tetapi Yusuf dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Melalui keintiman terbangunlah kasih sayang. Yusuf semakin mengasihi Bapa di dalam sorga, semakin mengasihi Allah. Demikian juga Allah mengasihi dia, semakin mengasihi, menyayangi dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita orang Kristen, kita punya Yesus, namun seringkali kita hidup tanpa Yesus. Kita punya Yesus, namun seringkali tak ada Tuhan Yesus di setiap hari-hari kehidupan kita. Mengapa? Karena tidak punya keintiman dengan Tuhan. Dalam doa, dalam penyembahan, dalam perenungan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen di luar sana punya Yesus namun seringkali hidup tanpa Yesus. Punya Yesus namun seringkali tak ada Yesus di dalam kehidupannya. Dan satu kebenaran yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu bukan seperti ajudan yang walaupun tanpa diminta dia akan terus mengikuti tuannya. Seperti presiden. Presiden tidak harus selalu meminta, tetapi ajudan itu akan senantiasa otomatis mengikuti dia, menemani dia, menyertai dia. Namun Tuhan bukan ajudan, Bapak Ibu Saudara. Engkau harus memohon kepadanya untuk menyertai engkau dalam setiap doa dan penyembahanmu. Bukankah Tuhan Yesus telah memberikan contoh? Bukankah Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita? Pagi-pagi benar ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana kepada Bapa, memohon penyertaan Bapa, memohon pertolongan Bapa, memohon Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan dan pelayanannya. Hal yang sering kali terjadi, saudaraku, ketika orang Kristen mengalami hal yang buruk, kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Manakala kita mengalami hal yang buruk, mungkin itu kesusahan, kemalangan, seringkali orang Kristen cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Menyalahkan dia karena dia kalau menyertai kita pasti tidak akan terjadi hal yang buruk. Itu yang kita protes kepada Tuhan. Tidak akan terjadi. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk kalau Tuhan menyertai kita. Kita menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lekas-lekas menyalahkan Dia. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita lekas-lekas menyalahkan Tuhan, mari bertanya pada diri sendiri, mari mengevaluasi diri sendiri, mari merenungkan hidup kita, apakah setiap hari kita intim dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dalam perenungan firman Tuhan. Apakah setiap hari ada tangan yang terangkat ke atas? Jika tidak ada,
jangan menyalahkan Tuhan. Karena sesungguhnya kita sendiri tidak mau disertai oleh Tuhan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dengan engkau berdoa, dengan engkau intim dengan Tuhan, maka segala sesuatunya menjadi mudah. Alkitab tidak pernah bersaksi demikian. Manakala engkau memiliki doa di dalam kehidupanmu, keintiman dengan Tuhan, tidak serta-merta segala sesuatu yang ada, yang terjadi, yang akan engkau hadapi di dalam kehidupanmu akan menjadi mudah. Alkitab tidak pernah menyatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Tokoh-tokoh Alkitab, teladan-teladan iman juga tidak pernah memberikan informasi seperti itu. Setelah Yusuf dikeluarkan dari lubang sumur, apa yang kemudian dialaminya? Dia dijual ke Mesir. Setelah dijual ke Mesir, apakah kehidupannya menjadi lebih mudah? Walaupun Yusuf punya keintiman dengan Tuhan, Yusuf adalah seorang yang setia berdoa dan menyembah Tuhan. Apakah kemudian segala sesuatu di dalam hidupnya di depan menjadi lebih mudah? Saudaraku yang terkasih, sebaliknya lebih berat. Menjadi pelayan, menjadi budak ketika Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Ia menjadi pelayan, ia menjadi budak. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, seorang pelayan, seorang budak di masa lalu adalah seorang yang tidak lagi berhak menentukan masa depan hidupnya. Menyampaikan pendapat saja dia tidak lagi punya hak. Mengambil keputusan bagi dirinya sendiri ia tidak lagi punya hak. Apalagi memiliki menentukan masa depan hidupnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Yusuf yang setia di dalam doa, dalam keintiman dengan Tuhan, tidak serta membuat segala sesuatu yang dihadapinya di depan menjadi lebih mudah. Bahkan sebagai budak, sebagai seorang pelayan, ia mengalami sesuatu hal yang jauh lebih besar. Ia telah kehilangan masa depannya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Namun satu hal yang pasti, walaupun segalanya menjadi tidak mudah, selalu ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Ada Tuhan yang memberi penghiburan, ada Tuhan yang memberi kekuatan, ada Tuhan yang memberi pertolongan, ada Tuhan yang memampukan Yusuf untuk melewati setiap ujian kehidupan di dalam kehidupannya, di dalam setiap ujian yang dihadapi olehnya. Dalam kesusahan, ia menikmati kasih Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita intim dengan Tuhan. Mari kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam penyembahan kita, dalam perenungan firman Tuhan. Sekalipun semua itu tidak menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah di dalam kehidupan saya dan saudara. Namun dengan doa, dengan pujian dan penyembahan, kita sedang mengangkat tangan kita. Kita sedang memohon kepada Bapa di dalam surga untuk mengulurkan tangannya, menggenggam erat tangan saudara, sehingga di sepanjang kehidupan saudara
di sepanjang kehidupan saudara mengalami setiap ujian pencobaan, ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Ada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi saudara. Lakukan ini di dalam kehidupan saudara, dan kita akan mendengar dua kebenaran yang lain minggu depan. Dua kebenaran itu adalah menyadari apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Inilah juga yang diyakini oleh Mbah Senang, dan saya percaya inilah juga yang kita yakini sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Teopani. Menyadari apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah di balik segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, dua kebenaran firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama dalam ibadah minggu depan. Namun mari saudara, kebenaran firman Tuhan yang pertama kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Mengambil langkah yang tepat, agar kita dapat menikmati kasih Tuhan dalam ujian kehidupan yang saya dan saudara sedang alami. Ambillah sikap, langkah yang tepat. Hiduplah intim dengan Tuhan. Hiduplah dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam perenungan firman Tuhan. Kita boleh kehilangan segalanya, tetapi di dalam doa kita tidak akan pernah kehilangan Tuhan. Selagi ada Tuhan beserta kita, selagi ada Tuhan menyertai saudara, akan selalu ada masa depan, akan selalu ada pengharapan, akan selalu ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh semakin mengerti bahwa dalam kehidupan kami yang terutama adalah ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah ya Bapa, firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami mau mengambil sikap, menentukan langkah yang tepat. Kami bangun pagi hari, kami menikmati keintiman dengan Tuhan, mengangkat tangan kami, sehingga tangan Tuhan memegang kami, menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.